Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbahul Amiruddin, NPM 18144600024. Di sini saya akan membahas sedikit tentang model pembelajaran kontroversial public issue. Nah, saya akan membahas yang pertama adalah pengertian model pembelajaran public issue. Yang kedua adalah keuntungan dari model pembelajaran kontroversial public issue. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah dalam model pembelajaran public issue itu sendiri. Baik, yang pertama, apa sih pengertian dari model pembelajaran kontroversial public issue tersebut? Nah, model pembelajaran kontroversial public issue adalah suatu yang mudah diterima dan ditolak oleh seorang atau sekelompok orang, di mana di dalam isu tersebut terdapat pro dan kontra antara individu ataupun kelompoknya, sehingga dengan adanya hal tersebut maka akan memunculkan perbedaan-perbedaan pendapat dari setiap individu ataupun kelompoknya. Nah, pada model ini setiap siswa akan diajak untuk mengambil sebuah keputusan dengan alasan ataupun pertimbangan yang rasional dengan berdasarkan dengan fakta, konsep maupun dengan prinsip-prinsip yang akurat. Nah, kemudian yang kedua adalah keuntungan dari model pembelajaran kontroversial publik itu. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kemudian yang kedua adalah melatih peserta didik untuk dapat terampil berbicara mengenai apa yang ia pikirkannya. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat mampu mengambil sebuah keputusan dari melalui pertimbangan-pertimbangan. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam model pembelajaran kontroversial public issue. Yang pertama, guru menyiapkan sebuah materi yang mengandung isu kontroversial yang dapat dilakukan melalui beberapa media, contohnya melalui media audio, video, ataupun PPT. Kemudian yang kedua, guru mengundang berbagai pendapat serta argumentasi dari para peserta didik mengenai isu-isu tersebut. Kemudian yang ketiga, isu kontroversial kemudian dijadikan sebagai bahan diskusi para peserta didik dalam setiap kelompok. Nah, pada tahap ini guru akan membagi para peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan isu-isu tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu setelah melakukan diskusi di tiap masing-masing kelompok, kemudian setiap perwakilan dari masing-masing kelompok itu akan meminta salah satu perwakilannya untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Yang terakhir ada yang kelima, setelah masing-masing kelompok memaparkan apa yang mereka diskusikan, kemudian seorang guru akan menyimpulkan dari berbagai macam pendapat yang telah disampaikan oleh peserta didik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.